kita kembali merenungkan bagian berikutnya dari apa yang disebut dengan berkat ulang tahun. Nah, kekasihku, untuk anak-anak sudah, anak laki-laki sudah, anak perempuan sudah, istri juga sudah. Tadi malam saya sudah menyampaikan malam ini untuk suami, saudaraku. Suami, apakah kau saat ini ada di dalam jaringan atau tidak? Berkat ulang tahun untuk seorang suami. Saya tidak bisa melepaskan kata seorang itu. Seorang istri, seorang suami. Seorang suami, seorang istri. Karena demikianlah ketetapan di dalam firman. Berkat ulang tahun untuk seorang suami. Amin. Nah, sekarang suami-suami ada? Suami-suami ada di dalam jaringan ini? Mari, kekasih-kekasihku. Sebagaimana tadi malam ada pertanyaan, wahai istri, apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau butuhkan? Ketika engkau berulang tahun, apa yang sesungguhnya engkau rindukan? Supaya orang membagikannya kepadamu. Sudah jelas ya, apa? Kelemah lembutan. Sebagai istri, kelemah lembutan. Agar kau menjadi istri yang lemah lembut. Berusahalah meminta itu. Berusahalah mencari itu. Ingatlah, istri adalah tulang rusuk. Posisinya jelas. Di mana tulang rusuk itu ada? Apa yang terjadi jika tulang rusuknya tidak berhenti bergerak? Ingin bergerak sendiri, saudaraku, tidak ada di dalam kelembutan. Apa yang terjadi pada tubuh di mana engkau dikembalikan pada posisinya? Wahai para istri, jika engkau terus melakukan aktivitasmu bergerak ke kanan, ke kiri, naik, turun, bergerak, berputar, apa yang terjadi? Bayangkan itu, tulang rusuk dengan posisi begitu dipersatukan, maka tulang rusuk itu masuk kembali pada tulang rusuk yang dahulu diambil untuk membentukmu. Sehingga nanti akan dikembalikan lagi. Ketika pernikahan itulah dikembalikan lagi. Nah sekarang setelah dikembalikan pada posisinya dan kau tiada henti bergerak, sedikit saja engkau bergerak sudah menyakiti daging dari tubuh di mana engkau ditempatkan. Renungkan itu baik-baik. Karena itu kelemah lembutan itu menjadi bagian yang penting. Carilah itu, mintalah itu, berusaha sedapat-dapatnya mendapatkan semuanya itu. Dari suamimu, dari papa dan mama, dari papa mama mertua, dari opa oma, jika mereka masih ada, berusahalah mendapatkan berkat itu. Agar itu menjadi milikmu. Sehingga dengan demikian engkau akan menggenapi seluruh kebenaran firman. Amin. Nah, kini bagi kau yang suami. Bagi suami-suami, nah apa yang kau butuhkan? Nah, sekarang saya bertanya kepada suami-suami, apa yang kau butuhkan agar kau dapat menjadi penggenap. Seperti halnya istri-istri membutuhkan kelemah lembutan agar bisa menjadi penggenap, tunduk kepada suami. Nah sekarang suami-suami,
agar engkau menjadi penggenap dari apa yang tertulis tentang suami. Genapi itu, kekasih-kekasihku. Engkau adalah suami. Genapi apa yang tertulis tentang suami. Nah, agar kita dapat sebagai suami menggenapi apa yang tertulis, dan demikianlah kita mewujudkan secara sempurna rancangan Bapa Surgawi untuk bumi. Apa yang hendak dikau cari? Nah, apa yang hendak dikau minta? Agar mendapatkan itu, apa yang hendak engkau cari? Mari suami-suami, sekarang saya bertanya pada suami-suami ya. Haleluya, para suami, apakah dikau sudah memberikan jawaban? Para suami nih. Ludwig Jami, jelas suami. Nah, sekarang saya tidak tahu sudah memberikan jawaban atau belum. Ternyata belum. Johnson Simanjuntak, berkat kasih mesra. Haleluya. Johnson Simanjuntak telah menjawabnya, berkat kasih mesra. Nah, bagaimana dengan suami-suami yang lain? Pak Tumpak. Sekarang Ibu Neti serahkan itu supaya Pak Tumpak yang menulisnya sendiri. Pak Tumpak, Roy Saputra, Nikodemus Giman, penuh kasih mesra. Haleluya. Roy Saputra, Shalom. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Roy dari Lumajang. Yanduru, berkat kesetiaan. Aditya Sarsito, berkat penguasaan diri. Haleluya. Mari terus, siapa lagi yang merasa suami? Saudaraku, bukankah istri juga ada saat ini akan mendengar itu? Sehingga ketika nanti istri berdoa membagikan sesuatu, apa yang akan dibagikan oleh istri kepadamu? Hendrik Wagi, kesetiaan untuk keluarga. Haleluya. Baik, apalagi? Mari terus. Haleluya. Demikianlah kita dari malam ke malam terus belajar, dan terus belajar. Roy Saputra, sang rajaku yang teragung, haleluya. Ya, apa yang dikau butuhkan untuk menjadi suami? Menggenapi posisi sebagai seorang suami. Tadi malam untuk istri Pak Roy. Sekarang untuk Pak Roy sebagai suami. Apa yang Bapak rindukan ketika Bapak berulang tahun? Agar Bapak mendapatkan itu, nah dengan Bapak mendapatkan itu, Bapak akan menggenapi seluruh kebenaran firman. Dah, mari. Neti Rawati, nah ini Pak Tumpak juga bilang, berkat kasih mesra dan kesetiaan. Haleluya, Pak Tumpak. Joris, ketegasan. Jadi berkat ketegasan. Haleluya. Rina Tio, Shalom Pendeta Daniel. Rina Tio hadir dari Melbourne, Australia. Hari ini ulang tahun yang ke-68. Puji Tuhan, saya diberi kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Nah, Rina, dikau ulang tahun 68. Apa yang engkau rindukan untuk dibagikan oleh seluruh umat Tuhan yang ada di dalam jaringan ini? Untuk menjadi berkat bagimu saat ini, engkau yang berulang tahun. Dikau yang berulang tahun saat ini. Nah, Rina Tio pasti seorang istri. Nah, coba kita, supaya Rina Tio aja yang menyampaikan.
Kekasih-kekasihmu yang ada di dalam jaringan ini telah siap memberkatimu. Dikau merindukan berkat apa? Rina, tuliskanlah itu. Kita akan bersama-sama dalam kesatuan hati memberkatimu. Haleluya. Itulah yang hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini yang kita renungkan. Berkat ulang tahun. Dan saat ini dikau sedang berulang tahun. Apa yang dikau butuhkan? Jangan lupa, kita bicara saat ini sedang bicara tentang posisi sebagai seorang istri. Haleluya, Lita. Haleluya, Basuki Hardadi, Shalom dari Jakarta. Gimana Pak Basuki? Dikau seorang suami. Ketika ulang tahun, apa yang dikau butuhkan Pak Basuki? Ayo tulislah itu. Sehingga kita bisa menggenapi kebenaran firman yang tertulis tentang seorang suami. Ludwig Jami, penuh kasih mesra, lemah lembut. Nah, ingat, lemah lembut itu untuk siapa? Pak Ludwig. Iya, dikau juga membutuhkannya. Ingatlah, buah 9 rasa itu sebenarnya satu, tapi bisa dipilah-pilah. Mana yang bagian penting untuk suami, sehingga engkau bisa menjadi suami. Jika berkatnya sama dengan istri, tidak jelas engkau nanti suami atau istri. Berkat istri sudah jelas, lemah lembut. Akan engkau ambilkah berkat untuk istrimu itu? Engkau suami. Ludwig Jami, engkau suami. Yang dulu berkat kesetiaan dan damai sejahtera di keluarga Bapak. Haleluya. Uci Sivaleti, malam Bapak Pendeta, Shalom, baru bergabung. Selalu memberkati suami. Ya, Uci Sewaleta, kalau dilihat dari nama ini kan untuk seorang istri ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk suami. Bukan istri yang menjawab, suami. Dikau yang suami, apa yang dikau butuhkan agar dikau dapat menggenapi firman yang tertulis tentang dikau yang adalah seorang suami. Aditya Sarsito, berkat penguasaan diri, kasih mesra, dan kesetiaan. Amin. Nah, Pak Sudarsono, haleluya, juga hadir ya. Pak Sudarsono, penuh kasih mesra dan keharmonisan setia sampai mati. Setia sampai mati. Pak Sudarsono, dikau tidak akan pernah bertemu dengan kematian. Pak Sudarsono, Tuhan kita Tuhan yang hidup, memberikan hidup kekal. Tidak ada kematian lagi. Kenapa dikau masih menuliskan tentang setia sampai mati? Dikau tidak akan pernah mati. Amin, kekasih-kekasihku. Yesus Tuhan yang benar, yang membenarkan aku, menguduskan hatiku. Yesus Tuhan yang hidup, memberi hidup kekal. Kita tidak pernah bertemu dengan kematian lagi. Kenapa mau setia sampai mati? Dikau memiliki hidup kekal. Tidak ada bahasa begitu lagi. Amin. Tidak ada, itu bahasa daging. Untuk manusia daging. Kita adalah manusia rohani. Gunakanlah bahasa rohani, bahasa roh. Amin. Haleluya. Alexander Marantika, berkat hikmat sebagai imam dalam keluarga.
Nah, kalau berkat hikmat, itu berkat untuk semua. Untuk semua. Itu berkat hikmat. Kan sudah kita renungkan. Yang pertama, berkat apa? Umur panjang, hormat pada ayah dan ibu. Yang kedua, berkat hikmat. Nah, yang ketiga, mulai kita memilah di situ. Ada apa ya? Untuk anak laki-laki, berkat takut akan Tuhan. Berikutnya, anak perempuan, lemah lembut. Nah, berikutnya, istri, ya lemah lembut juga, supaya itu menjadi buah yang sudah muncul. Nah, sekarang suami. Berkat hikmat, sudah. Ya, semua membutuhkan itu. Haleluya. Alexander, sebagai suami, Dikau sekarang sebagai suami. Haleluya. Joris, berkat takut akan Tuhan dan ketegasan. Berkat takut akan Tuhan itu untuk laki-laki. Sekarang laki-laki kan punya jabatan khusus sebagai suami laki-laki. Perempuan juga punya sebagai istri. Nah, sekarang yang kita sedang renungkan sebagai laki-laki yang sebagai suami. Berkata apa? Nah, dan itu nanti selesai setelah istri pulang berhimpun masuk dalam himpunan Orang Kudus, berarti Dikau bukan suami lagi. Dikau adalah orang laki-laki lagi, ya saudaraku. Demikian juga istri-istri, jika suami berangkat menuju dalam himpunan orang-orang kudus, Dikau bukan istri lagi, Dikau adalah seorang perempuan lagi. Amin. Ya, suami istri adalah, katakanlah, itu adalah posisi ketika engkau dipersatukan. Baru ada bahasa suami, ada bahasa istri. Kalau salah satu sudah tidak ada, Dikau bukan suami lagi, Dikau juga bukan istri lagi. Amin. Engkau adalah laki-laki. Yang satunya, engkau adalah perempuan. Amin. Haleluya. Tabita Novi, berkat untuk suami, kepala imam yang takut akan Tuhan. Ini yang menulis Novi atau suami? Maaf, saya sebagai istri ikut menjawab. Bagaimana Dikau tahu? Itu sudah, Novi urusannya yang kemarin itu sudah selesai. Jadilah istri yang lemah lembut. Apapun yang terjadi pada suami, entah suami nanti memiliki itu apa tidak, tetaplah karena Dikau adalah seorang istri. Bagaimanapun keadaan suamimu, tetaplah lemah lembut. Jadi bukan karena suami mengerjakan bagiannya, terus kita baru mengerjakan bagian kita yang lemah lembut itu. Bukan begitu. Istri lemah lembut. Entah suaminya bagaimanapun juga, istri lemah lembut. Peganglah itu. Jangan mengubah-ubah lagi, karena engkau istri. Amin. Begitu bicara istri, ingat, lemah lembut. Haleluya. Ayo sekarang istri-istri pegang dada. Istri-istri pegang dada sini. Istri-istri. Aku seorang istri. Aku seorang istri. Jadilah aku lemah lembut. Lemah lembut. Karena aku adalah seorang istri. Karena aku adalah seorang istri. Dengan begitulah aku sanggup tunduk kepada suamiku. Itu sajalah yang kubutuhkan sebagai seorang istri. Dan jadilah aku seperti itu. Amin. Amin. Nah, dalam keadaan apapun juga,
Jadi engkau katakanlah menjadi lemah lembut bukan karena suamimu mengerjakan bagiannya, bukan karena itu. Engkau lemah lembut karena engkau seorang istri. Titik. Amin. Kekasih-kekasihku. Sekejam apapun, sebengis apapun suamimu, itu urusan suamimu. Urusi dirimu, engkau adalah istri. Lemah lembutlah. Amin. Haleluya. Dengan begitulah dikau menggenapi kebenaran firman yang tertulis itu. Karena itu jangan sampai seorang istri menunjukkan kelemah lembutan nunggu-nunggu. Suaminya mengerjakan bagian apa enggak? Kalau enggak, aku juga enggak. Nah, itu engkau akan menjadi istri yang tidak menggenapi kebenaran. Jika suamimu tidak mendapatkan bagian yang indah di dalam Tuhan, karena dikau tidak lemah lembut, dikau juga akan mendapatkan bagian yang tidak indah di mata Tuhan. Sebengis sekejam, katakanlah apapun juga yang boleh kita cari kata-kata yang menyeramkan untuk istri. Itu suami, tetaplah dikau lemah lembut untuk menggenapi apa yang tertulis, sehingga engkau mendapat bagian yang terindah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau lemah lembut bukan karena suamimu mengerjakan bagiannya. Engkau lemah lembut karena engkau seorang istri. Amin. Mantapkan ini dalam hati. Mantapkan. Yona Kubini, mantapkan itu. Mantapkan di dalam hati. Demikianlah Yona sebagai seorang istri. Ana, amin, haleluya, demikianlah Ana sebagai seorang istri. Jenny Denga, sudah, kalau bukan suami yang menjawab, pasti tidak pas. Saya menginginkan supaya suami yang menjawab ini. Alexander Malatika, ketegasan. Katalah ketegasan. Oke. Basuki Hardadi, berkat takut akan Tuhan dan kasih keluarga. Pak Basuki, takut akan Tuhan, semua laki-laki. Semua laki-laki. Karena itu laki-laki kan jadi suami, ya otomatis. Sekarang yang khusus suami. Khusus suami. Ana, amin. Esther Alvaris, shalom. Demitra, shalom. Nah, Ibu Demitra, Pak Sarjoko ada apa tidak? Biar Pak Sarjoko yang menulis saat ini. Apa yang dibutuhkan oleh Pak Sarjoko agar bisa menjadi penggenap firman yang tertulis. Tabita, amin. Ana, amin. Naomi Indriani Karyono, amin. Nah, tetapi suami-suami tidak muncul. Kekasih-kekasih. Baiklah. Berkat ulang tahun untuk seorang suami. Agar suami dapat menggenapi apa yang tertulis. Jadi tujuannya itu bukan untuk yang lain-lain lagi. Kita bicara suami itu sejak dipersatukan terus sampai nanti umurnya 98, kan ada umur panjang. 90, 98, mau berapa lagi? Terus engkau adalah seorang suami dari istri. Engkau berhenti menjadi seorang suami, engkau laki-laki, karena istri telah berangkat. Demikian juga istri berhenti menjadi seorang istri, karena suami telah berangkat.
Selama engkau masih bersama-sama, engkau adalah suami istri. Sampai 100 tahun tetap engkau adalah suami istri. Dan jaga itu sebagai suami. Karena itu ketika ulang tahun, mari Papa Mama, jika engkau punya anak-anak laki-laki dan terus sudah menjadi suami, supaya tahu apa yang dibutuhkan. Papa Mama mertua, jika menantu adalah laki-laki, berkatilah dia dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang suami. Opa Oma berkati cucu yang adalah seorang suami dengan apa yang dibutuhkannya sebagai seorang suami. Apa itu? Nah, kekasih-kekasihku, apa itu? Berkat kasih mesra. Kasih mesra. Jika seorang suami tidak memiliki ini, ingatlah, kita batasi suami, bukan laki-laki. Beda dengan bapak lo ya. Beda dengan daddy lain lagi. Itu berkat seorang ayah namanya itu. Kalau kita menyebut ayah, nanti hubungannya dengan anak. Bukan dengan istri. Suami, setiap kita bicara suami, nanti kaitannya dengan istri, bukan dengan anak. Kalau kita bicara dengan anak, itu ayah dengan anak. Demikian juga istri, kalau nanti kaitannya dengan anak, ibu anak. Bukan istri anak, tak punya hubungan konsep itu. Amin. Haleluya. Jadi suami, jika kita bicara tentang suami dengan istri, kita bicara istri dengan suami. Jadi konsep itu muncul karena ada penyatuan itu. Jika tidak ada itu, tidak ada istilah suami, tidak ada istilah istri. Tetap laki-laki. Jadi selama engkau tidak menikah, maka engkau adalah laki-laki. Kanak-kanak, remaja, laki-laki dewasa, nanti terus laki-laki terus itu terbawa itu. Demikian juga perempuan. Jika tidak menikah, perempuan, terus perempuan, nanti perempuan dewasa, terus. Istilah istri muncul ketika ada penyatuan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baru ada suami, ada istri. Amin. Haleluya. Nah, sekarang apa berkat untuk suami? Nah, bisa juga untuk menantu laki-laki. Jika kau punya menantu laki-laki, karena dia kan suami dari anak perempuan yang daripada itu yang dari mertua itu. Berkat kasih mesra. Itulah yang dibutuhkan. Nah, hikmat, ya. Takut akan Tuhan, ya. Jelas itu ya. Tetapi bagian yang terpenting khusus untuk itu adalah ini, kasih mesra. Berkat kasih mesra adalah berkat yang harus kita siapkan untuk seorang suami. Dan ingatlah, berkat seperti ini akan dibagikan oleh siapa? Dari siapa? Untuk suami.
Dari siapa? Istri dapat gak memberkati? Kenapa tidak? Kelemah lembutanmu itu sesungguhnya adalah kasih mesra, kan? Berkatilah. Istri, berkatilah suamimu. Nah, sekarang bagian yang paling penting siapa? Lihatlah sekarang papa dan mama. Orang tua kita. Karena itu para orang tua, papa dan mama, jika anak lelakimu telah dipersatukan dengan seorang perempuan, berarti anak lelakimu adalah suami. Apa yang dibutuhkan oleh anak lelakimu? Anak lelakimu yang adalah seorang suami membutuhkan kasih mesra. Demikian juga papa mama mertua, menantu laki-laki yang adalah suami dari anakmu, dia membutuhkan itu. Jangan melupakan ini, berkatilah dia. Berkat ini dibutuhkan oleh suami. Bisa bayangkan, jika suami tidak memiliki berkat ini, maka dia tidak bisa menggenapi apa yang tertulis tentang suami di dalam Alkitab. Apa itu? Mari kita sekarang lihat. Ini satu bagian. 1 Petrus 3 ayat 7 tertulis tentang suami seperti ini. Lanjutkan. Efesus 5 ayat 25. Jelas sekali ketentuan-ketentuan sebagai seorang suami. Kewajiban seorang suami. Jika engkau menjadi suami, kerjakanlah ini. Dan tujukanlah itu hanya kepada satu pribadi yang telah dipersatukan dengan engkau. Seorang suami, kasihilah istrimu. Nah, sekarang bagaimana cara mengasihi istri jika tidak memiliki kasih mesra itu? Karena itu nanti penting sekali papa dari suami itu, opa. Agar kau dapat membagikan itu kepada anak-anakmu setelah dia menjadi suami. Engkau haruslah menghidupi semuanya itu kepada istri yang ada di sampingmu itu. Yang satu itu. Suami-suami. Karena selagi engkau ada suami istri, engkau adalah suami istri. Kasihlah istrimu. Jika engkau sanggup mengerjakan itu, nah sekarang kau punya anak laki-laki yang bertumbuh terus menjadi suami.
bagikanlah itu apa yang ada padamu pada anak-anakmu laki-laki yang telah menjadi suami. Sehingga dia dapat menggenapi apa yang tertulis tentang suami. Demikian juga opa, jika engkau masih ada, opa, ketika melihat cucumu untuk dipersatukan, dan dia menjadi suami, opa, berkat yang paling penting untuk dibagikan kepada cucu yang menjadi seorang suami adalah kasih mesra itu. Nah, jika kau tidak memilikinya, gimana cara membagikannya? Gimana ya cara membagikannya kalau kau tidak punya? Karena papa dari suami ini, papanya tidak mengasihi istrinya, tidak mengasihi mamamu, tidak dikasih, bagaimana akan bisa membagikan itu? Demikian juga opa kita tidak mengasihi istrinya, bagaimana dia? Nah, jika sama sekali tidak ada yang memiliki itu, papa kita tidak memiliki, opa kita tidak memiliki, jangan lupa, disinilah nanti peran dari hamba-hamba Tuhan itu. Ketika ulang tahun, pergilah, carilah seorang hamba Tuhan yang kau tahu sangat mengasihi istrinya dengan kasih mesra itu. Biarlah hamba Tuhan itu menumpangkan tangan dan katakan, mintalah itu. Karena jika papamu tidak punya, bagaimana caranya papamu membagikan itu kepadamu? Jika opa juga tidak punya, gimana caranya? Pergilah, datanglah ke seorang hamba Tuhan yang kau tahu hamba Tuhan itu mengasihi istrinya. Mestinya kan begitu, seorang hamba Tuhan harus menjadi penggenap firman. Nah, jika hamba Tuhan juga tidak memiliki itu, apa jadinya bumi ini, saudara? Tidak akan ada penggenapan dari ayat yang tertulis. Nah, jika nanti tidak juga menemukannya, nah ini mestinya nanti bagian terakhir akan saya sampaikan. Tapi sudah bagus bagian sekarang sudah saya sampaikan. Jika hamba Tuhan tidak juga engkau temukan, ternyata hamba Tuhan itu juga tiap hari marah sama istrinya. Lah, kalau sudah begitu susah banget itu, saudaraku. Ya, dialah yang empunya semua, datanglah. Nanti itu tahapan-tahapannya ya. Karena semuanya itu akan diucapkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Siapapun yang memberkati, pasti ucapannya, nanti ucapan bibirnya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, tidak ada lagi yang kita temukan di bumi. Ya, mintalah kepada Dia yang empunya semuanya. Aku tidak menemukannya, ya Yesus Kristus Tuhan. Aku merindukan supaya aku memiliki berkat ini untuk aku dapat mengasihi istriku seperti aku mengasihi diri sendiri. Kepada siapa lagi? Mintalah kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu nanti tahapan-tahapannya ya. Sekarang kita masih bicara soal berkat apa? Berkat apa? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Masih panjang ayatnya itu, tapi saya ambil di bagian ini. Kenapa? Karena suami istri sesungguhnya hanya sebuah penggambaran, sebuah simbol bagaimana Tuhan mengasihi kita.
Ingat, Tuhan mengasihi kita sampai rela mencurahkan darahnya karena kasihnya kepada kita. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Bagian ini ditekankan oleh Paulus. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Kerjakan itu dengan setia. Tunjukkan semuanya itu. Bukan sambil menanti-nantikan kelemah lembutan istri. Jika istriku lembut kepadaku, aku akan mengasihinya. Bukan. Suami, kasihilah istrimu. Entah istrimu adalah seorang istri yang, ya silakan menurut pandanganmu seperti apa istri. Apapun kata yang ingin engkau ucapkan tentang istrimu, karena engkau adalah suami, kasihlah dia. Seperti halnya seorang istri. Wahai istri, bagaimanapun tindakan-tindakan suamimu, tunduklah kepadanya. Engkau tunduk bukan karena suamimu mengasihimu. Demikian juga suami, engkau mengasihi istri bukan karena istrimu tunduk kepadamu. Engkau mengasihi istrimu karena engkau adalah suami. Istri, tunduk dalam kelemah lembutan kepada suamimu karena engkau adalah istri. Bukan karena yang lain lagi. Jangan menunggu, jangan mencari-cari. Seperti sebuah transaksi di pasar. Ada uang, ada barang. Nah, itu di pasar. Kasih-kasihku. Di rumah tangga. Tidak berlaku hukum itu. Karena engkau suami, kasihlah istrimu. Bagaimanapun istrimu. Karena engkau istri, tunduklah kepada suamimu. Bagaimanapun suamimu. Milikilah hati yang seperti itu. Dengan begitulah kita menggenapi rancangan Tuhan atas keluarga-keluarga. Keluarga yang harmonis. Jika setiap pribadi mengambil bagian penuh menggenapi sebagaimana posisi yang telah ditetapkan untuknya. Nah, berhentilah menuntut. Jangan memperkatakan ucapan-ucapan tuntutan. Ya, aku tunduk jika suamiku mengasihi aku. Apakah dikau istri prasyarat? Saudaraku. Kenapa ada persyaratan untuk menjadi istri? Engkau istri. Kenapa untuk menunjukkan perilaku seorang istri harus ada prasyaratnya dulu? Tunjukkan dulu kasihmu, baru aku tunduk kepadamu dalam kelemah lembutan. Itu istri prasyarat itu. Jika hal-hal seperti itu muncul, hanya tinggal menunggu waktu. Kapan perahu itu akan pecah? Demikian juga di kau seorang suami. Jika engkau memberikan persyaratan, lebih-lebih jika saat ini ada di antara dikau suami-suami yang berkata, Pak Daniel, ya saya akan mengasihi istri saya.
Jika istri saya tunduk dalam kelemah lembutan pada saya, perkataan-perkataan itu saya langsung ambil penghapus untuk saya hapus di dalam ucapan bibir seorang suami. Suami yang menuntut persyaratan bukan seorang suami yang sesungguhnya. Istri yang menuntut seperti itu, engkau bukan seorang istri. Mungkin engkau adalah seorang pedagang di pasar. Ada uang, ada barang. Jika uangnya tak ada, barangnya jangan dikasih. Nah, saudaraku. Dan ya hubunganmu suami istri hanya seperti di pasar. Ketika pembeli butuh dia datang. Kalau tidak butuh dia tidak datang-datang. Apakah kita ingin membangun kehidupan rumah tangga seperti di pasar itu? Kasih. Kerjakan bagian masing-masing. Karena untuk itulah engkau ditetapkan menjadi seorang istri, dan untuk itulah engkau ditetapkan menjadi seorang suami. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sekarang saya mengajak naik satu. Tadi yang sudah kita lihat, kita naik satu. Apa yang dituliskan oleh Petrus tentang ini? 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Dengan pengertian. Dengan hikmat. Kenapa? Karena memang demikianlah telah ditetapkan. Istri adalah kaum yang lebih lemah. Sudah memang begitulah ketentuan. Itu sebabnya, kekasih-kekasihku, coba aja lihat sekarang. Ibu Erni dengan Pak Jansen, coba lihat, saling pandang. Siapa yang lebih besar badannya? Badan laki-laki akan lebih besar daripada badan perempuan. Amin, kekasih-kekasihku. Kekuatannya juga begitu. Laki-laki lebih kuat dari perempuan. Itu sebabnya menjadi sangat lucu jika suatu saat ada seorang istri menggendong suami. Lucu apa tidak? Siapa yang harus menggendong siapa? Ketika terjadi sesuatu, jika istri membutuhkan, katakanlah banjir. Nah, saudaraku, siapa yang menjaga siapa? Saudaraku. Menjadi lucu jika istri menjaga suami. Dan sekarang menyeberang di banjir itu, istri menggendong suami. Pasti sudah ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di dalam keluarga itu. Bagaimana istri bisa mengerjakan itu? Karena istri adalah kaum yang lebih lemah dari suami. Lihat saja ketika engkau dipersatukan. Akan banyak toh. Terus setelah dipersatukan, terus suami mulai bagian yang pertama dikerjakannya. Setelah disahkan, dia akan menggendong istrinya. Betul apa tidak? Ada enggak setelah dipersatukan terus istri menggendong suami? Ada apa tidak? Pernah enggak melihat adegan seperti itu? Saudaraku.
Nah, ini akan terbawa terus nanti di dalam perjalanan kehidupan suami istri. Jika istri mengalami sesuatu, membutuhkan pertolongan, suamilah yang akan mengerjakan semuanya itu. Menggendong, mengangkat, pasti suami akan mengerjakan itu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jangan lupakan perilaku-perilaku bijaksana itu. Demikian juga kalau terjadi sesuatu ya katakanlah ada istri sedang lemah, pasti suami akan mengerjakan itu, mengangkatnya, menggendongkan, memindahkannya, suami akan mengerjakan itu. Dan seringkali terjadi jika suami tidak sanggup mengerjakannya, siapa yang akan mengerjakan? Tetap laki-laki yang dicari. Dan biasanya siapa? Yang paling pas mengerjakan itu nanti adalah saudara dari istri. Saudara dari istri, saya ingatkan. Yang laki-laki. Apakah kakak dari istri atau adik dari istri, itu yang akan mengerjakannya. Itu yang akan menggendong, itu yang akan mengerjakannya. Bukan orang lain. Betul apa tidak? Saudara-saudara. Nah sekarang, jika suami yang mengalami sesuatu, tidak mungkin istri akan menggendong. Saya tanya, betul apa tidak? Pasti istri akan mencari siapa saja laki-laki yang lain. Bisa saudara suami, bisa saudara dari istri. Coba, betul apa tidak? Sudah pasti betul, saudaraku. Kenapa demikian? Itulah nanti pewujudan dari 1 Petrus 3 ayat 7. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jika istri yang bermasalah, suami langsung akan bertindak. Jika suami tidak dapat mengerjakannya, maka suami akan mencari saudara laki-laki dari istri untuk mengerjakan itu. Nah sekarang jika suami yang bermasalah, tidak mungkin istri akan menggendong suami. Tidak indah itu dipandang dengan mata. Tidak sedap hal-hal begitu diperkatakan dan terdengar di telinga. Karena suami akan mencari laki-laki lain. Bisa saudaranya, bisa sahabatnya, bisa saudara dari istri yang laki-laki akan mengerjakan itu. Bukan istri. Kenapa? Karena istri kaum yang lebih lemah. Tidak kuat mengangkat suaminya. Sekarang saya tanya, Ibu Erni, kuatkah dikau mengangkat Pak Jansen? Saudara. Bu Erni, jawab dulu. Sekarang saya balik, Pak Jansen, dapatkah engkau mengangkat Ibu Erni? Istri yang dikokasi itu sanggup mengangkatnya? Jangan katakan tidak, harus sanggup. Itu sebabnya suami-suami itu dibuat begitu oleh Tuhan. Nah, bagian yang penting berikutnya apa? Ini yang diingatkan oleh Petrus. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Nah, ini yang harus dimengerti betul. Kenapa istri itu dikatakan sebagai teman pewaris dari kasih karunia? Sedangkan suami adalah pewaris. Istri, teman pewaris. Kenapa demikian? Kita sedang bicara suami istri, bukan laki-laki perempuan ya. Istri.
Kenapa dikatakan sebagai teman pewaris dari kasih karunia? Yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa demikian? Nah, kekasih-kekasihku, masih ada satu tahap untuk kita merenungkan posisi ini. Supaya mengerti betul tentang posisi ini. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saya akan sisakan ini untuk esok ya, supaya suami-suami mengerti betul tentang apa makna dari apa yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah dia. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris. Kenapa dikatakan teman pewaris? Bukan sebagai pewaris dari kasih karunia. Renungkan dalam semalam. Itu PR-nya ya. Diskusikan suami-suami sekarang. Suami-suami. Suami, Pak Jansen, ingat? Sekarang lihat sama ibu. Dikau teman pewaris dari kasih karunia. Istri-istri katakan suamimu adalah pewaris dari kasih karunia. Suami adalah pewaris, sedangkan istri adalah teman pewaris. Apa maksudnya ini? Sehingga benar-benar kita kalau menjadi seorang suami benar-benar mengerjakan ini. Itu saya tinggalkan karena ini penting sekali konsep ini untuk esok malam. Istri, teman, pewaris kasih karunia. Apa maksudnya? Amin, kekasih-kekasihku. Nah, simpulannya apa? Suami, engkau mengasihi istrimu bukan karena istrimu menunjukkan ketundukan dalam kelemah lembutan kepadamu. Engkau mengasihi istrimu karena engkau adalah seorang suami. Istri-istri, ingatlah. Engkau tunduk dalam kelemah lembutan kepada suamimu. Bukan karena suamimu mengasihimu. Engkau mengerjakan itu karena engkau adalah seorang istri. Engkau mengerjakan itu hanya kepada satu orang, yaitu suamimu. Kepada orang lain engkau akan menunjukkan hal yang lain lagi. Kepada suamimu, itulah bagianmu. Kerjakan itu karena engkau adalah istri dari suamimu. Dan seorang suami, lakukan bagianmu. Hanya kepada satu orang saja di muka bumi ini, yaitu istrimu. Kerjakanlah itu dalam kesetiaan. Dan esok, ketika kita merenungkan 1 Petrus 3 ayat 7, akan semakin mantap semuanya ini. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah dari malam ke malam Kau mendidik, mencurahkan hikmat, kebenaran, pengetahuan surgawi. Agar dengan demikian kami memiliki pengetahuan dan hikmat untuk mewujudkan rancangan-Mu di muka bumi ini. Kami siap mengambil bagian, menggenapi apapun yang telah tertulis tentang aku sebagai suami, tentang aku sebagai istri. Kami siap Tuhan. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin.